Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rohani di channel RJS Vlog 7. Oke teman-teman, nah kali ini saya itu ingin sharing atau berbagi ya pengalaman aja, karena kemarin ada pertanyaan dari salah satu teman ya, Mas Rani, kalau saya itu mau menerima job foto wedding itu alatnya gimana ya, apa yang dibutuhkan aja ya. Nah, pertanyaan itu datang dari teman saya, fotografer spot atau fotografer sepak bola. Nah, oke, langsung saja. Kalau kalian udah menjadi fotografer sepak bola, mau pindah ke atau menambah job di fotografer wedding, nah, alat apa aja yang mau dibutuhkan? Oke, simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip agar kalian tahu apa aja yang dibutuhkan. Oke? Baiklah teman-teman, dari fotografer spot mau nambah job di fotografer wedding. Oke, kita langsung ulas aja alat apa aja yang dibutuhkan di fotografer wedding. Pertama-tama, karena kamu udah menjadi fotografer spot, berarti kamu udah mempunyai alat ya. Nah, alat fotografer spot, saya ibaratnya gini aja deh. Kalian udah punya gear, udah punya kamera, kalian udah punya lensa, tapi kalian pasti punyanya lensa kan tele ya, tele, dan itu entah telenya 70-200, 800, 80-200 ataupun 55-300 atau 150-600 atau apapun lah. Spot bola itu kebanyakan di lensa tele panjang semua. Nah, kalau di wedding perlu nambah apa aja? Nah, gear kita udah punya kan, nggak perlu nambah alat lagi, tinggal nambah lensa. Lensa apa sih yang buat cocok untuk di wedding itu? Oke, dari standarnya aja, langsung di lensa kit. Lensa 18 105 atau 1855 atau 18135, lebih dikenal dengan lensa sapu jagat ya, lensa sapu jagat, lensa kit ini. Karena kegunaan atau fungsinya ini adalah saat di foto wedding itu kan kebanyakan tempatnya kan sempit atau tidak selebar di lapangan ya, foto sepak bola ya. Kalau foto sepak bola kan luas, jadi dengan lensa tele aja kadang masih kurang ya dapat panjangnya. Nah, maka kalau di wedding itu karena di dalam ruangan, dalam rumah atau dalam gedung, nah kita itu butuh lensa kit biar dapat momennya secara jelas atau lebarnya. Kadang kalau tempat sempit dengan lensa yang bukaan 18 kita masih dapat bisa ngambil gitu. Nah, makanya pertama-tama harus punya lensa kit dulu ya. Lensa kit wajib karena ini andalan semua fotografer. Oke, fotografer wedding khususnya. Nah, terus apalagi selain itu, kita butuh lampu eksternal atau lampu tambahan. Nah, lampu tambahan itu ini di sini ada, saya punya flash eksternal, ini ada dari Godok. Oh, ini dari Godok ya, ini dari Godok. Terus ini dari Yongnuo ya. Terserah kalian mau pakai yang brand mana, terserah. Ini fungsinya adalah saat kita membidik kedua mempelai atau target kita di wedding atau foto keluarga dan lain-lain, saat membutuhkan tambahan cahaya, karena dalam ruangan itu minim cahaya ya, pasti banyak kurang cahayanya ya. Kadang kameranya kadang mampu, tapi masih tetap kurang dengan butuh bantuan dengan cahaya. Nah, maka di sini ada flash ini, flash eksternal ini untuk menambah cahaya agar hasil gambarnya lebih bagus gitu. Nah, terserah nanti kalian mau suka yang brand apa, silahkan pilih sendiri. Nah, ini flash sangat dibutuhkan sekali ya di wedding. Jadi kalian harus nambah lensa kit, flash. Setelah itu kalian juga harus nambah namanya lampu studio ya. Lampu studio ini sangat dibutuhkan juga, dikarenakan kalau saat kita di dalam gedung atau di
eh, ruangan dan pelaminan itu kadang kan juga lebar. Jadi untuk lebar ini lensa ini flash ini kurang mampu cahayanya untuk memberikan tambahan cahaya. Nah, maka dibutuhkan ini, dibutuhkan lampu studio agar kebutuhan cahaya itu bisa dimaksimalkan lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus ya. Bisa menyesuaikan, kita bisa ngatur cahaya kebutuhan seperti apa. Saat kita ternyata kok panggungnya lebar atau dekornya itu lebar, butuh cahaya yang rata, lah ini harus punya ini tambahan. Nah, kalau kalian mau pakai yang besar lagi atau lebih kecil tidak masalah, yang penting bisa menambah kebutuhan cahaya di dalam foto di dekor, depan dekor. Ini paling tidak butuh 2 karena ditaruh di samping kanan samping kiri biar depan dekor itu bisa rata semua ya. Oke. Nah, terus setelah itu pun kita juga butuh namanya filter ya, atau payung nih. Nah, ini payung ini, atau ada yang pakai softbox atau apapun lah, intinya untuk memfilter cahaya yang keluar dari lampu ini agar tidak terlalu keras, maka dibutuhkan payung untuk memfilternya ya. Terserah, ini kalau payung ini harga paling 35.000, 30.000 udah dapat satunya. Ini juga butuh 2. Oke, kita taruh sini aja. Terus setelah flash payung, nah kalian juga butuh stand. Nah, stand ya, stand lampu untuk naruh lampu studio ini ya. Dan nanti dipasangkan di ininya juga ya, di payung. Iya deh, bukan untuk hujan ya ini. Oke, payung. Setelah itu paling tidak kalian juga butuh kabel roll ya untuk menyambungkan listrik, karena ini butuh power listrik juga untuk nyalanya. Nah, kalian juga butuh itu kabel roll ya, paling tidak ya 20 meteran 2 lah atau 3 gitu udah cukup lah di gedung untuk persiapan jika seandainya tempatnya itu terlalu lebar. Nah, mending kabelnya persiapannya agak panjang aja dah gitu. Kabel power 3, terus ini ya stand. Nah, ada tambahan satu lagi untuk lensa. Nah, di sini ada tambahan lensa itu ini, lensa fix. Lensa fix ini fungsinya adalah untuk mengambil foto-foto close up buitinan sama close upan ya si wajah pengantin pada waktu habis make up, biar untuk melihatkan detailnya make up juga gitu. Ini fix 1,8 AFD ya, punyanya Nikkor. Nah, ini sangat dibutuhkan. Ini hanya tambahan aja ya, ini hanya tambahan aja, tapi yang paling utama adalah ini ya. Ini yang paling utama. Kalau ini tambahan, jika punya ini itu lebih bagus karena kita bisa bermain bervariasi saat pengambilan di close up, bisa lebih blur karena bukaan 1,8, jadi dapat blurnya ya, bokehnya lah gitu. Oke, terus ada tambahan lagi diffuser. Nah, ini diffuser itu fungsinya untuk memfilter ya, seperti payung tadi ya, seperti payung untuk memfilter lampu studio ini agar tidak terlalu keras. Nah, kalau diffuser ini fungsinya untuk memfilter cahaya dari flash eksternal ini ya. Ini pasang. Nah, ini agar cahayanya bisa disaring ini dulu, difilter biar tidak terlalu keras. Nah, gitu. Jika belum ada bisa jika dibutuhkan, jadi silahkan beli, jika tidak masalah. Tapi saran saya sih beli biar bermanfaat, tidak terlalu keras. Terus apa lagi ya? Saya rasa ya inilah kebutuhan utama untuk berani menerima job wedding. Ya, fotografer berani menerima job wedding itu minimal punya alat seperti ini. Kebutuhannya itu seperti ini: kamera, lensa kit, flash eksternal, lampu studio,
dan payung, stand, lensa fix ya. Itu udah kalian punya. Jadi seandainya kalian udah di fotografer sepak bola, udah di spot, jadi kurang nambah lensa aja. Tapi buat lensa telenya juga masih berfungsi ya, masih berfungsi, masih digunakan, kadang masih bisa digunakan juga untuk foto-foto outdoor di luar ruangan saat dua membelai. Nah itu pakai lensa tele ini juga bagus ya, karena hasilnya juga tajam juga, bisa bokeh ya, keren, masih bisa dipakai. Atau buat candid-candidan gitu, ngenditin, jadi tidak perlu dekat-dekat. Nah ini pakai tele biar dapet ekspresi candidnya kayak gitu. Nah mungkin segitu dulu sharing saya tentang apa sih kebutuhan dari seorang fotografer wedding. Untuk membuka fotografer wedding itu butuhnya apa aja lah ini. Setelah itu, jadi buat kalian yang mau buka atau lagi cari-cari kebutuhan untuk membuka studio wedding atau siap menerima job-job wedding, nah minimal kalian udah punya alat ini. Dan kalian yang sudah foto spot mau ke wedding, nah kalian udah bisa membayangkan kebutuhannya apa aja ya. Oke teman-teman, segitu dulu ya sharing-sharing kali ini untuk kebutuhan alat yang diperlukan untuk membuka studio wedding atau untuk menerima job wedding seperti tadi. Alatnya seperti ini ya. Silahkan kalian konferensikan sendiri kebutuhan alatnya seperti apa ya. Maksudnya lebih rendah atau lebih tinggi dari alat yang saya punya, itu silahkan. Yang penting kalian udah ada bayangan untuk membeli alatnya ya. Jika nanti ada salahnya, kurangnya, silahkan dikasihkan di saran di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga silahkan diberikan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video RJS Vlog 7 agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah.